Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, "Kenapa kamu bawa?" Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi mereka sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Nah, saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwo Ariandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan, Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa. Sebuah rubrik yang kami sajikan khusus buat kamu-kamu semua yang ngerasa masih muda. Kali ini kita akan membahas mengenai hombreng no way. Sobat muda, saya nggak sendirian tentunya. Di hadapan saya sudah hadir Ustadz Iwan Januar. Beliau adalah seorang penulis buku. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya hombreng atau homoseksual itu sudah menjadi satu yang agaknya jadi satu yang bisa dibilang mulai mencuat ke permukaan. Nah, ada SMS dari seorang pendengar bahwa beliau menanyakan fenomena homoseksual di kalangan remaja. Padahal yang namanya homoseksual itu bisa terjadi tidak hanya di kalangan remaja, baik remaja pria, remaja laki-laki, cowok ataupun cewek. Yang cowok disebut dengan gay ya, yang cewek disebut dengan nama lesbian. Nah Ustadz, yang saya pengen tanyakan, yang namanya homoseksual ini sebenarnya penyakit atau penyimpangan perilaku sih? Menarik ya. Sobat muda yang beriman, nah, ini pembahasannya Masya Allah ya. Sampai ada di antara kamu yang SMS nih, Bang, SMS Bang, nah, tolong deh bahas nih katanya masalah homoseksual alias hombreng di kalangan remaja. Tapi yang betul ya, ini penting banget kita bahas karena kalau dilihat-lihat dan kalau kita baca di beberapa majalah itu, ini kayaknya cukup mencuat juga di kalangan remaja. Malah
agak-agak sedikit dikampanyekan nih bahwa itu kan kebebasan berekspresi dong. Kalau saya kan punya keinginan seksual dengan sejenis, kenapa dilarang? Sobat gitu loh, gitu kan? Kenapa mesti syirik gitu? Ya. Sama-sama enjoy. Yang penting kan kita enjoy, toh sama tuh resikonya segala macam, masya Allah. Jadi ini memang sudah menjadi semacam fenomena yang tapi puncaknya kayak gunung es gitu ya, yang ketahuan dikit di bawahnya kayaknya banyak begitu. Apalagi dengan maraknya berbagai macam informasi-informasi dari media massa di internet ya, dan juga buku-buku yang diantaranya tadi tanyakan ya, homoseks itu sebetulnya katanya penyakit, ada yang juga bilang itu genetis, keturunan ya. Dari sononya nih aku jadi homoseks, aku nih Dari bayi homo. dari bayinya udah homo gitu kan. Tahu dari mana dia punya homo gitu kan. Emang betul ya, jadi banyak opini-opini yang kelihatannya rada-rada ilmiah gitu ya, seputar tentang DNA, genetika segala macam yang mengatakan bahwa homoseks itu adalah ya semacam penyakit bawaan atau juga merupakan satuan sifatnya genetis diwariskan. Ada ilmiah Ustaz. Ada ilmiah karena apa? Ini bertentangan dengan fakta, apalagi dengan ya firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, pertama kalau dikatakan bahwa homoseks itu adalah genetis, wow, orang itu punya potensi jadi homo gitu kan. Itu sama seperti kita bilang tiap orang juga punya potensi jadi ustadz. Ya, tiap orang punya potensi jadi koruptor juga bisa seperti itu. Potensi itu sudah ada, Allah ciptakan. Allah berikan pada manusia gorizatul jinsi, naluri seksual, tertarik pada lawan jenis. Pemenuhannya, pelampiasannya bisa dengan lawan jenis lewat pernikahan, bisa dengan pakai jablay, nauzubillah ya, pelacur, atau juga bisa dengan sesama jenis, atau bisa juga dengan binatang, seperti itu. Bisa aja karena bisa terpenuhi. Masalahnya adalah itu adalah pemenuhan yang sebagian itu dilarang oleh agama karena ada tujuannya ya, bahwa Allah menciptakan naluri seksual itu ada tujuannya, bukan sembarangan, bukan sekedar untuk orang itu merasa having fun, seneng, tapi ada tujuan-tujuan mulia yang Allah berikan kepada manusia. Jadi kalau dibilang itu manusia punya turunan kecenderungan jadi homoseks, yaitu ya dibilang tepat ya salah, tapi dibilang salah juga enggak, karena itu potensi dalam diri manusia, tinggal bagaimana memenuhinya. Jadi ya kamu sobat muda nih, kamu juga punya potensi jadi ulama bisa ya, jadi seorang kepala negara yang iman takwa bisa gitu. Tapi jangan salah, kalau kamu salah menggunakan potensi dirimu, bisa juga jadi pecundang, jadi orang yang zalim, jadi orang yang malah memusuhi agama Allah, bisa jadi, tergantung kepada pemenuhannya seperti apa. Jadi bukan faktor genetis gitu, tapi karena cara dia memenuhinya. Dan kedua, bukan penyakit juga, bukan kayak penyakit ya kutil kan ya, yang tahu-tahu muncul gitu kan ya, kita nggak pengen datang ya, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar gitu kan. Penyakit kan begitu ya. Terus juga misalkan bukan kayak penyakit perut, sakit perut itu kan, buang-buang air, bukan. Itu bukan penyakit, karena ternyata lebih dominan dan boleh dibilang semuanya penyimpangan seksual itu karena apa? Karena adalah penyimpangan perilaku ya, seperti orang yang ada hobinya itu ngintip. Kalau ditanya, wah kenapa ngintip? Kamu nggak boleh. Ini kan sudah, ini Pak saya punya penyakit senang ngintip, voyeurism gitu ya. Padahal itu bukan penyakit, itu penyimpangan perilaku karena dia piara gitu kan. Udah tahu itu salah, dia piara, akhirnya jadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pun sama, yang namanya homoseks itu mungkin awalnya ada kecenderungan, misalnya kayaknya sama yang sejenis asik juga nih, gitu kan. Kadang nggak laku. Bisa jadi kadang nggak laku, atau karena dendam ya sama perempuan, disakiti hatinya, dikhianati, seringan gitu, ditolak, sering ditolak atau sering dikadalin gitu kan sama cewek, atau mungkin dia juga lihat ibunya, ternyata ibunya tuh wah nggak bener gitu kan, jadi benci sama semua perempuan, padahal tidak semua perempuan dan tidak semua laki-laki seperti itu ya, artinya apa? Ini bukan masalah penyakit, tapi penyimpangan perilaku yang dibiarkan terus-menerus sehingga akhirnya menjadi kebiasaan seolah-olah penyakit atau seolah-olah merupakan faktor keturunan ya, padahal itu adalah penyimpangan ya, sama seperti orang yang senang mencuri ya, namanya mengutil ya, dia kleptomania itu kan, itu bukan penyakit bawaan tapi karena kebiasaan yang terus dibiarkan. Atau ada juga orang yang
senang memamerkan auratnya, eksibisionis ya kan. Itu bukan penyakit tapi kebiasaan buruk, bad habit yang dibiarkan. Atau juga ada orang yang biasa misalkan membunuh ya, para psikopat itu karena kebiasaan buruk yang dibiarkan. Awalnya mungkin ada perasaan bersalah, gak enak, tapi karena kedua, ketiga, kayaknya enak nih, suka nih, akhirnya keterusan pakai narkoba kan, alkohol juga sama, itu kebiasaan buruk yang dipelihara. Jadi nggak benar kalau dibilang itu penyakit atau juga faktor keturunan, nggak benar, itu nggak ada fakta. Nah, Ustadz juga sobat muda sekalian tentu pengen tahu sebenarnya secara spesifik yang menyebabkan orang terjerumus. Ustadz bilang kan bukan penyakit bawaan, berarti kan orang ada kondisi di mana memungkinkan dia terjerumus ke dalam betul. Seperti ini, homoseksualitas ini. Iya. Itu sebenarnya yang menyebabkan orang itu terjerumus itu apa, Ustaz? Pertama, biaya keluarga nih ya. Ya salah asuh. Orang tua pengen punya anak cewek, lahir laki-laki lagi. Akhirnya dikasih kebiasaan-kebiasaan, perlakuan-perlakuan seperti anak cewek. Dikasih baju anak cewek, kasih mainan Barbie, boneka-bonekaan, kasih masak-masakan. Akhirnya ya dia akan lebih dominan sisi perempuannya gitu. Ini faktor pendidikan di orang tua begitu. Kedua, salah pergaulan. Ya, kalau orang suka bergaul, maaf nih ya, dengan orang-orang yang bergaya-gaya bencong itu kan, atau yang sesama homo, itu juga akhirnya kan terbawa dalam pergaulan. Dan banyak fakta yang menunjukkan gara-gara salah pergaulan akhirnya terbawa menjadi homoseksual. Atau juga dia bisa menjadi bergaya banci gitu ya, bencong. Karena apa? Terlalu banyak bergaul dengan perempuan. Jadi mainnya perempuan, teman-temannya perempuan. Bukan main perempuan, Ustaz. Oh, bukan main perempuan, bukan karena dia playboy, bukan, tapi karena seneng bermain dengan perempuan gitu kan. Akhirnya terbawa gaya tutur bicaranya jadi lemah lembut, gemulai gitu kan. Gerakan tangannya juga seperti itu. Ya kalau memang itu hanya sikap fisik ya, tapi tidak berpengaruh kepada perilaku yang lainnya, mungkin masih aman, walaupun harus juga dihilangkan ya oleh dia begitu. Karena nanti termasuk orang yang menyerupai perempuan ya, seperti itu. Dan yang berikutnya juga karena memang dia teracuni oleh apa? Pemikiran-pemikiran yang jahiliyah, yang merusak. Karena sekarang banyak masukan informasi-informasi tentang apa? Persamaan hak bagi kaum gay, dan lesbian. Oh, ternyata gay dan lesbian itu manusiawi, itu boleh-boleh aja gitu kan. Bahkan kita kan sama-sama manusia begitu kan. Harusnya kan dapat perlakuan dan hukum yang sama di hadapan Allah begitu. Kan saya juga jadi orang homo ini ciptaan Allah. Ya memang padahal enggak, Ustaz. Allah cuma nyiptain laki-laki perempuan, Ustaz. Betul ya. Allah bilang ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan manusia itu hanya dari laki-laki dan perempuan, nggak ada golongan ketiga begitu. Jadi gimana mau diakuin siapa yang nyiptain, Ustaz? Nah, makanya itu kesalahan perilaku sebetulnya, jadi penyimpangan bagi kehidupan mereka. Jadi ini merupakan hal-hal yang harusnya diwaspadai, bukan karena keturunan, tapi tadi nih ada faktor-faktor di luar dia yang itu berpengaruh. Apalagi sekarang banyak penyimpangan yang itu jadi masukkan dalam berbagai macam informasi. Nah, Ustadz, kalau kita lihat lebih jelas lagi bahwa yang namanya homoseksual ini berbahaya baik dari sudut pandang manapun gitu. Saya pikir ini berbahaya, Ustadz ya. Setuju. Bisa diperjelas gak kira-kira bahayanya itu apa aja, Ustadz? Oh, pertama ya, penyakit kelamin. Namanya orang homoseks itu dalam bahasa agama disebutnya kaum liwat. Bukan liwat nih ya. Liwat ya. Ya, orang liwat itu sesama laki-laki ketika dia bernafsu ingin hubungan badan, nauzubillah min dzalik, coba nggak mungkin kan lewat depan. Pasti lewat knalpot. Pasti pakai knalpot. Ya. Betul nggak? Pasti pakai knalpot. Iya. Knalpot fungsinya apa? Pembuangan kan, kotor itu kan. Coba kita punya jari masukin knalpot motor, hitam pasti. Allahu Akbar. Allah ciptakan yang namanya maaf ya, saluran pembuangan itu kotor. Tapi oleh orang-orang homo itu dijadikan sebagai alat pemuas nafsu seksual. Wajar berjangkit berbagai macam penyakit kelamin, termasuk yang paling berbahaya adalah penularan virus HIV. Coba Freddie Mercury itu rocker terkenal mati gara-gara apa? AIDS gitu. Dan di Indonesia itu juga cukup tinggi ya pengidap virus HIV.
Dan itu akibat apa? Selain masalah jarum suntik, seks bebas juga karena perilaku seks yang menyimpang seperti itu. Secara medis itu berbahaya bagi kesehatan manusia, mengancam. Dan penyakit AIDS sampai sekarang belum ada obatnya. Kalau ada obatnya, harganya mahal luar biasa itu. Nggak mungkin kebeli deh sama rakyat biasa. Kalau beli minyak tanah aja susah, beli obat AIDS begitu kan. Terus yang kedua, akan apa? Akan justru memusnahkan spesies manusia. Allah ciptakan gorizatul jinsi, lalu tertarik pada lawan jenis untuk apa? Melestarikan keturunan. Karena tertarik pada perempuan, perempuan suka pada laki-laki, married, menikah, punya anak. Ya, karena nggak mungkin anak lahir dari laki-laki, dari perempuan. Dan perempuan dia membutuhkan laki-laki supaya bisa mengandung, bisa hamil. Nah kalau sekarang laki-laki pengen sama laki-laki kawinnya, bahkan di beberapa negara kan sudah ada ya, beberapa gereja itu menampung pernikahan yang sejenis begitu, kayak di Belanda gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya apa yang terjadi kalau laki-laki nggak mau nikah dengan perempuan, atau juga sama perempuan jadi lesbian, nggak mau nikah dengan laki-laki? Dari mana akan punya anak? Nah sekarang saja nih di luar negeri, di beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, di mana banyak kaum mudanya itu mereka senang dengan free sex ya, seks pranikah. Ya kalau orang seks pranikah pasti nggak mau punya anak dong. Akhirnya terjadi apa? Kekurangan jumlah penduduk. Jadi banyak keluarga yang anaknya cuma satu gitu. Sementara yang para pasangan muda, para pemudanya nggak mau nikah, otomatis gak mau punya anak kan. Akhirnya apa? Nah, itu jadi masalah kependudukan. Itu kalau terus dibiarkan bisa memusnahkan spesies manusia. Sementara Allah ciptakan naluri seksual tertarik pada lawan jenis untuk mendorong manusia menikah, jadi punya keturunan. Nah kalau laki-laki dan laki-laki kawin, siapa yang hamil? Siapa yang menghamili? Gimana cara hamilnya? Keluar lewat mana? Nggak bisa. Pikirin tuh ya. Makanya jangan pengen enaknya doang. Oh gampang kita adopsi anak. Kalau semua orang jadi homo lesbian, nggak ada punya anak kan? Adopsi siapa? Kucing diadopsi. Kalau yang homo keluarga cuma bisa satu, Ustaz, di WC. Iya paling cuma buang hajat doang gitu kan. Nah, makanya Allah itu ciptakan manusia dengan segala kelengkapannya untuk kemaslahatan kebaikan manusia sendiri. Ya Ustaz, tentu yang namanya setiap masalah, setiap perilaku manusia pasti ada solusi, ada timbangan, ada aturan dalam Islam. Nah, sebelum kita jawab, kita ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin abidillah. Mbah Toyib, Mbah Toyib, sugih duit tur ora medhit. Mbah Toyib akeh ngamali, seneng nulung wong ora duwe. Mbah Toyib imane kuat, ora pernah ninggalno salat, ora gelem nindakno maksiat, anak putune padha taat.
Masih di Voice of Islam, bekerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda sekalian, masih tetap bersama saya Purwaryani dan Ustadz Iwan Januar. Kita sedang membahas mengenai Hombreng No Way. Tadi juga kita sudah bahas panjang lebar mengenai perilaku homoseksual yang terjadi di dunia, seperti apa penyebabnya, apa bahayanya. Tadi juga saya sudah sempat menyinggung sedikit mengenai aturan Islam yang mengatur tentang hal tersebut. Nah Ustadz, kita pengen tahu nih, Islam itu ngomongin sejauh apa sih tentang homoseksualitas? Pertama ya, ini Islam tuh ngasih adab, ngasih syariat pergaulan sesama jenis. Jadi bukan cuma lawan jenis, sesama jenis juga ada. Misalkan apa? Larangan saling melihat aurat. Jadi walaupun sama-sama laki-laki, sama-sama cowok, nggak boleh saling lihat aurat. Kayak mandi bareng, bugil bareng gitu kan. Wah, itu haram itu hukumnya. Maka saya prihatin. Ini kan banyak yang remaja suka berenang bareng gitu kan. Kadang-kadang berenang itu betul-betul nggak pakai apa-apa. Ini nggak boleh saling melihat aurat walaupun sejenis, itu nggak boleh hukum haram. Ya. Yang kedua, laki-laki sesama laki-laki dilarang tidur dan dalam satu selimut, itu nggak boleh. Dulu ada film juga, ya, film yang tentang homo. Tadinya ini bukan homo, tapi gara-gara camping bareng, lalu di gunung dingin, kan dingin, akhirnya tidur bareng satu sleeping bag, terjadilah hubungan intim sesama jenis. Padahal koboi Ustadz ya, koboi gagah kan, maco, ternyata mantan cowok. Itu jadi di sini Islam itu melarang tuh sama-sama laki-laki tidur dalam satu selimut, karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun awalnya cowok, tapi akhirnya terjadi penyimpangan perilaku. Itu sebelumnya. Kemudian yang dilarang juga laki-laki itu berpenampilan seperti wanita. Kan sekarang banyak juga tuh cowok-cowok ya, pakai kaos yang ketat. Wah, kayak cewek gitu kan, model-model gitu ya, yang apa namanya street gitu kan. Bukan cewek pakai jilbab Ustaz. Itu kayak cewek sekarang masalahnya nih ya. Akhirnya kan kayak cewek akhirnya gitu. Udah gitu rambutnya panjang, pakai anting, itu berpenampilannya kayak cewek gitu. Itu udah nggak boleh begitu. Kalau dari belakang bingung manggilnya Mas atau Mbak tuh. Pas depan baru ketahuan itu ya. Nah, kemudian ada juga memang sanksi yang berat buat orang-orang yang sudah melakukan perbuatan homoseksual. Ini kan suatu perbuatan yang dicontohkan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yaitu orang-orang di negeri Sodom yang mereka mempraktekkan perbuatan amoral ini ya, yaitu perbuatan homoseksual. Nah, itu dilaknat oleh Nabi Lut alaihissalam. Dan Allah mengirimkan azab buat mereka, yaitu dengan dihujani batu dan dijungkir balikan negerinya. Jadi yang tadinya di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas, sampai dengan turun hujan batu yang oleh sebagian ulama tafsir batu itu batu seperti yang dilemparkan kepada pasukannya Abroha. Jadi batu dari api neraka sebagai azab buat mereka. Nah, ternyata Rasulullah SAW juga menyatakan perang terhadap orang-orang homoseksual ya. Dalam satu hadis sahih dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumilutin faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih." Siapa yang menjumpai satu kaum yang berbuat seperti perbuatannya kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual, sodomi bahasa sekarang itu, maka bunuhlah keduanya, baik pelakunya maupun yang dilakukannya, baik itu ya ininya teman kencannya maupun dia juga. Itu sanksinya sangat berat sampai tingkat nauzubillah hukuman mati ini. Kenapa kok keras? Karena Islam itu memberikan preventif, pencegahan. Homoseks itu perilaku yang bisa menular pada orang lain, apalagi remaja. Ini makanya buat kami yang remaja hati-hati nih ya. Kalau ada orang yang suka ngusap-ngusap cowok juga, karena banyak itu. Tadi angkutan umum, di mall, di pasar itu kan, ngusap-ngusap gitu kan, ngelus-ngelus paha gitu, ngelus pipi. Hati-hati nih. Ini berarti udah penyimpangan ya. Sampai malah ada yang dijebak sengaja gitu kan. Kita main ke rumah gitu kan, butuh banyak ini deh, kita party nih, makan-makan, minum-minum, tahu-tahu pesta homoseks, dijebak. Ini hati-hati. Karena apa? Menular. Kalau orang sudah kena sekali, kalau dia nggak sadar itu dosa besar, malah bisa terbawa terus karena udah merasakan. Makanya di sini sanksinya berat dalam Islam. Kalau ada orang seperti itu ketahuan, sanksinya sampai tingkat hukuman mati. Karena ini di Indonesia kita udah dulu pernah sekali ada satu yang terkena itu
robot gedek Ustaz. Almarhum. Iya. Ya dia itu kan masalahnya karena sambil ngebunuh ya. Padahal banyak juga orang-orang yang ternama yang banyak duit itu kan, orang-orang yang ngetop homoseks nggak diapa-apain. Kenapa? Karena maklum lah Indonesia kan ya kita bukan negara yang menerapkan Al-Quran dan Az-Sunnah, kita pakai sekulerisme, jadi dibiarkan. Bahkan mungkin pernah di beberapa televisi itu diangkat ya, bahkan ditayangkan orang-orang pelaku homoseks, mereka dengan bangga menceritakan, bahkan ada sudah nikah segala macam. Ada juga bilang ya kita berbuat ini dalam rangka mewujudkan kasih Tuhan begitu. Nggak pernah Tuhan nyuruh kayak begitu. Tuhan tuh justru malah mengazab kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, jadi jangan berdalih-dalih agama untuk membenarkan kebatilan. Allah nggak pernah ya melestarikan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah Ustadz, kalau kita nemuin orang-orang kayak gini Ustadz, kadang-kadang pernah baik secara sengaja ataupun tidak sengaja kita terjebak berada dalam kondisi yang bersama orang-orang kayak gini Ustaz. Apa yang harus kita lakukan? Buru-buru cabut keluar gitu kan, jangan betah di situ, jangan tinggal di tempat yang banyak kemungkaran ya. Jangan itu kita keluar deh gitu kan. Bahkan kalau dia udah macam-macam nih, ancam sama kita. Gue coba tulen gua nih, gua pejantan tangguh. Lalu macam-macam gua gebok. Jadi kita tinggalkan, dan kalau berani ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dibiarkan yang seperti itu berada dan menjadi komunitas. Harus disadarkan bahwa mereka itu berbuat dosa besar ya, dan merusak kehidupan manusia. Nah, jadi harus kita buru-buru keluar dari situ. Jangan sampai terjebak, apalagi ikut hanyut dalam pergaulan yang menghancurkan seperti itu. Nah Ustaz, ini kan bagi kita yang tidak terjebak, insya Allah kita tidak terjebak dengan perbuatan homoseks. Nah ini bagi sobat muda sekalian, sobat muda yang sudah terjebak dengan hal seperti itu dan ingin tobat, jangan takut, tenang, insya Allah Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, Allah itu maha pengampun. Ada nggak kira-kira Ustaz hal-hal yang harus dilakukan oleh sobat muda sekalian yang mungkin naudzubillah terjebak dengan perbuatan ini, baik dia sebagai pelaku atau sebagai korban. Gitu. Atau juga ada sobat muda yang udah ada kecenderungan. Kenapa ya kok saya kalau lihat cowok kayaknya lebih serem gitu ya. Jantung berdetak lebih kencang sebagai genderang mau perang, misalkan begitu ya. Tapi kalau lihat cewek biasa-biasa aja. Ini buru-buru tobat. Harus ingat bahwa itu adalah godaan dari setan. Itu bukan sesuatu yang fitrah dalam diri kamu, itu godaan setan dan hawa nafsu ya. Sampai jangankan dengan sesama jenis, orang dengan binatang aja ada yang mau melakukan perzinahan, nauzubillah. Dengan binatang coba yang kotor masih mau juga. Jatah binatang diembat juga itu kan, masya Allah itu kan. Itu hati-hati, itu hawa nafsu, godaan setan, itu bukan fitrah kamu. Maka sadari itu dosa besar dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sibukkan diri dengan kegiatan positif ya. Jangan cari kegiatan positif apa? Ngaji, baca Quran, sholat gitu kan, baca buku-buku agama, pahami dosa-dosa besar dari perbuatan seperti itu. Yang ketiga, tinggalkan lingkungan teman-teman yang bisa menjerumuskan kamu ke dalam perbuatan seperti itu. Ya misalkan ya mungkin ada teman-teman yang ya kebencong-bencongan segala macam, sadar, tinggalkan. Kalau perlu dia juga harus taubat, sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan tetap membuka pintu taubatnya dan kita bisa diterima dengan tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting taubat, jangan ulangi lagi, tinggalkan lingkungan kayak begitu. Kalau bisa sih dakwahi agar mereka jangan sampai meneruskan kebiasaan yang maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke sobat muda sekalian, kamu telah mendengarkan penjelasan panjang lebar dari Ustadz Iwan Januar mengenai homeprank. Hati-hati, jangan sampai seperti judul kita tadi, homeprank no way man. Itu. Oke sobat muda sekalian, kita juga menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan rubrik, usulan pembahasan atau masalah-masalah ingin kamu bahas. Silahkan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa SMS ke 085694924411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Kamu juga bisa cek ke website kita, yaitu di www.gaulislam.com. Saya Purwa Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih pada kamu semua yang telah setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kita, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kamu. Dan besok insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali di waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Aryadi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, tentu banyak di antara kamu yang sekarang sudah punya laptop sendiri. Ya, mungkin dapat hadiah dari orang tua atau diberi oleh kantor. Nah, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan agar laptop kamu itu tetap dalam kondisi yang prima. Yang paling penting adalah tentu seperti barang-barang elektronik lainnya adalah kamu bersihkan secara berkala. Jangan sampai laptop kamu jadi sarangnya debu, apalagi jadi sarang binatang. Dan perhatikan dengan teliti bahwa di sekeliling laptop kamu banyak lubang-lubang, colokan-colokan yang itu bisa menyimpan debu atau binatang. Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Selanjutnya adalah hati-hati ketika kamu ingin mempergunakan laptop. Taruh di tempat yang aman. Jangan sampai laptop kamu itu terjatuh atau laptop kamu itu terkena air atau terkena panas, karena itu dijamin akan langsung merusak laptop kamu. Selanjutnya adalah lindungi laptop kamu dari benturan-benturan yang tidak perlu. Ya, misalnya ditaruh di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak atau terhindar dari kemungkinan untuk terjatuh. Dan kalau tidak dipergunakan, sebaiknya masukkan dalam tasnya, karena tasnya memang sudah didesain agar benturan itu bisa teredam dan tidak merusak laptop kamu. Selanjutnya, yang ini seringkali menjadi penyebab kerusakan laptop adalah jangan kamu membuka layar laptop terlalu lebar. Kenapa? Karena ada kabel di engsel layar laptop yang akan lebih cepat rusak ketika kamu menggunakan layar laptop itu dengan membukanya terlalu lebar. Nah, tips-tips ini bisa kamu lakukan, insya Allah akan membuat laptop kamu lebih awet, lebih tahan lama, dan bisa dipakai dengan sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah, silahkan mencoba. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.